Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Wah, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi di penelusuran kita kali ini. Hari ini nih kita mau coba urai bareng ya berbagai pandangan dan info yang udah Anda kumpulkan. Soal apa? Ya, soal situasi global yang rasanya makin kompleks ya. Ada potensi konflik besar katanya, terus dampaknya gimana ke kita di Indonesia, dan yang penting, apa yang bisa kita siapkan? Mari kita bedah pelan-pelan. Iya, betul. Jadi tujuan kita kali ini lebih ke menyajikan berbagai sudut pandang dari info-info ini. Kita coba tarik benang merahnya biar Anda dapat gambaran yang lebih utuh gitu tentang isu-isu penting yang saling kait ini. Oke, siap. Kita mulai dari sini deh. Kenapa sih kok obrolan soal, maaf nih, perang dunia gitu, kayaknya muncul lagi? Dari info yang ada, polanya kelihatan ya. Biasanya ini soal pertarungan antara aliansi kekuatan besar. Betul, melibatkan banyak negara pastinya. Terus ada lompatan teknologi militer juga yang bikin potensi kerusakannya. Wah, dahsyat. Pemicunya juga bisa macam-macam ya, dari katakanlah salah perhitungan politik sampai, wah, nasionalisme yang kelewat batas. Nah, itu dia. Dan kalau kita lihat sekarang, memang ada beberapa titik yang cukup rawan ya di dunia. Kita lihat ada eskalasi Iran-Israel, Amerika Serikat juga terlibat di situ, belum lagi konflik Ukraina yang masih lanjut, terus ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, bahkan ada analisis dari pengamat militer yang bilang potensi konflik besarnya itu mungkin antara 2027 sampai 2037. Bisa jadi 2 sampai 4 tahun katanya. Waduh, lumayan lama ya. Iya, dan yang paling bikin khawatir, tentu saja, risiko penggunaan senjata nuklir. Ada skenario yang, jujur aja, ngerikan, sampai disebut bisa sekian persen populasi hilang dalam waktu singkat. Ini kan nunjukin kalau perdamaian global saat ini tuh rapuh banget. Apalagi aturan internasional rasanya agak melemah, ya. Terus tiap negara makin fokus ke dalam, ke nasionalisme ekonomi itu tadi. Masuk akal. Kalau resikonya sebesar itu, wajar dong kalau Anda juga mungkin jadi mikir. Terus ada nggak sih tempat yang aman? Kan sering disebut tuh beberapa lokasi, mungkin karena letaknya jauh, terisolasi, atau negaranya netral. Kayak Antartika, atau Selandia Baru, Swiss, Islandia gitu. Menariknya, Indonesia juga sering disebut loh dalam konteks ini. Oh ya, kenapa tuh? Ya karena kebijakan luar negeri kita itu yang bebas aktif, prinsip warisan Bung Karno kan itu, yang intinya kita nggak mihak blok manapun, tapi aktif juga usaha buat perdamaian dunia. Tapi ya perlu diingat juga sih, di dunia yang sekarang serba nyambung gini, netralitas mungkin nggak 100% bikin kita kebal dari dampak, terutama dampak ekonomi ya, kalau amit-amit konflik besar beneran terjadi. Nah, nyambung soal dampak ekonomi nih. Ini kayaknya bisa kerasa banget ya. Ada skenario yang gambarin harga minyak bisa loncat gitu ya dari $83, tahu-tahu jadi $110 per barel. Cuma dalam beberapa hari kalau ada eskalasi besar. Betul sekali. Dan itu bisa langsung memicu inflasi global. Katanya bisa di atas 6%. Rantai pasok dunia pasti terganggu. Belum lagi ancaman perang cyber. Kalau buat kita di Indonesia sendiri gimana, Mas? Maaf, gimana dampaknya? Wah, bisa langsung terasa juga. Misalnya, subsidi energi kita bisa bengkak. Ada hitungan kasar, mungkin dari 339 triliun bisa jadi 500 triliun di skenario terburuk. Waduh. Inflasi di dalam negeri juga bisa ikut naik, mungkin lewat 7%. Rupiah juga bisa kena tekanan. Ada yang prediksi sampai 17.500 per dolar. Sektor ekspor kita pasti terganggu. Logistik juga ya? Iya, biaya logistik bisa naik signifikan, 30-50% perkiraannya. Pasar modal kita IHSG itu juga bisa goyang. Pernah kan ada kejadian turun 4,8% seminggu, potensi lebih dalam lagi kalau situasinya memburuk. Nah, ini semua kan ujung-ujungnya bisa ada dampak sosialnya juga. PM Singapura juga sempat nyinggung soal ini. Ketidakpuasan karena globalisasi, isu keamanan, ini jadi tantangan buat semua negara sekarang. Kalau kita lihat data historis, katanya pasar saham itu seringnya cukup kuat loh. Maksudnya bisa pulih lagi gitu setelah ada konflik. Bahkan kadang pas perangnya jalan, pasar malah naik. Oh iya, contohnya? Iya, kayak setelah Pearl Harbor, krisis rudal Kuba, invasi Ukraina kemarin, bahkan setelah 99 atau krisis 2008. Polanya sering gitu.
Nah, ini menarik. Jadi kuncinya apa dong kalau gitu? Ketenangan, sepertinya itu. Betul, ketenangan itu penting banget. Mencoba nebak waktu pasar atau timing the market pas lagi krisis gitu, biasanya sih hampir nggak pernah berhasil. Justru strategi investasi yang rutin, kayak dollar cost averaging, itu nabung rutin jumlahnya sama terus. Mau pasar naik atau turun, nah itu dalam jangka panjang biasanya lebih oke. Oh iya, iya, pernah dengar itu. Ada pepatah finansial kan, waktu di dalam pasar itu lebih penting daripada mencoba menebak waktu pasar. Jadi kalau panik terus jual semua aset, wah itu malah bisa rugi sendiri nanti. Oke, jadi untuk finansial kuncinya tenang dan konsisten ya. Nah, selain duit nih, ada lagi kan kesiapan fisik dan mental keluarga. Ini juga nggak kalah penting ya. Penting banget. Dan ini ada langkah-langkah praktisnya kok. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi justru biar kita lebih tenang karena ngerasa udah siap. Istilahnya, kesiapsiagaan itu ketenangan aktif. Gimana tuh contohnya? Ya, pertama, siapkan logistik dasar di rumah. Paling nggak buat katakanlah 14 hari. Apa aja, air bersih itu krusial. Hitungannya 2-3 liter per orang per hari. Makanan juga ya? Iya, makanan yang awet, terus kotak P3K, obat-obatan pribadi kalau ada, masker N95 penting juga, radio pakai baterai, senter, uang tunai secukupnya, sama salinan dokumen penting, taruh di wadah kedap air. Oke, dicatat. Terus apa lagi? Siapin juga tas siaga atau go bag. Satu tas per anggota keluarga isinya barang paling penting, jadi kalau mendadak harus evakuasi, tinggal ambil dan bawa. Masuk akal. Perencanaan di rumah juga perlu ya? Perlu, coba identifikasi kira-kira ruangan mana di rumah yang paling aman. Biasanya yang jendelanya sedikit, jauh dari atap, mungkin kamar mandi, atau kalau ada ruang bawah tanah. Terus soal komunikasi, kalau misal terpisah gitu? Nah, itu juga penting disepakati dari awal. Gimana cara kontak atau ketemu di mana kalau jaringan komunikasi biasa mati? Dan kalau ada anak-anak, bagus juga kalau sesekali diajak latihan sederhana. Biar mereka tahu apa yang harus dilakukan kalau ada tanda bahaya dan gimana caranya tetap tenang. Intinya, persiapan ini soal tanggung jawab ya. Tepat sekali. Kewaspadaan sipil itu kekuatan kita bersama. Ini soal tanggung jawab ke diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Bukan menebar takut, tapi membangun ketahanan di tengah dunia yang, ya, penuh ketidakpastian ini. Wah, banyak banget ya kepingan informasi yang perlu kita renungkan bareng dari pembahasan kita hari ini, mulai dari dinamika global yang rumit. Sampai ke langkah-langkah yang bisa kita ambil sendiri di level pribadi dan keluarga. Jadi intinya, di tengah semua skenario ini, ketenangan dan persiapan yang terukur itu jadi pegangan ya. Betul, semoga pembahasan kita kali ini bisa kasih Anda perspektif baru lah ya. Mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Di tengah ketidakpastian global ini, seberapa besar sih sebenarnya kendali yang kita punya atas keamanan kita? Dan di mana letak tanggung jawab kita bersama untuk menjaga perdamaian? Baik, terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kami. Tetap waspada, tapi juga tetap tenang ya. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya. Nah, kira-kira apa nih yang Anda ingin kita bahas di kesempatan berikutnya? Boleh banget loh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi!